Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi Mbak Anita perkenalkan, saya Gamin, asosiatis dari Ahmad Jajari Law and Conflict Resolution. Hari-hari saya merumputnya di Pusat Diklat SDM SHK. Ini Pak Rian, Pak Jali adalah guru saya, dan ada juga senior saya tadi, Bang Ajis Rahman Makassar, Pak Edi Cahyono itu guru lapangannya. Oke. Nah, di segmen ini saya akan lanjutkan yang Mas Rian tadi, di mana ada dua pokok bahasan saja yang saya sampaikan. Pertama, di penyelesaian konflik ini perlu kita memahami ada prasyarat yang bagaimana menyelesaikan, dan baru kemudian memilih alternatif. Sekali lagi itu alternatif gitu ya. Nah, untuk itu tadi persepsinya sudah disampaikan Mas Rian tadi, bahwa konflik itu bisa juga dikatakan yang jelas perbedaan baik cara pandang, tujuan maupun kepentingan. Atas apa? Atas hak, isinya hak untuk apa? Hak untuk memelihara, untuk memegang, hak untuk memiliki, atas objek sesuatu gitu ya, objek tertentu. Objeknya itu bisa apa saja, sumber daya alam ataupun apapun. Nah, oke, prasyarat ini sebelum menyelesaikan kita dipastikan objeknya jelas dulu, tertentu, dikunci dulu objeknya, karena yang diperdebatkan itu adalah objek bisa tanah, bisa pohon, bisa air, bisa sapi, bisa madu, bisa apapun ya objek. Kemudian sejarah, sebetulnya bagaimana sih proses terjadinya, tadi Mas Ian bilang proses. Jadi tidak ada konflik yang terjadi sekonyong-konyong orang memukul kepala orang, itu enggak mungkin, jarang terjadi. Pasti ada sejarahnya, termasuk juga konflik hal yang lain. Subjek, ketika bicara konflik, yang berkonflik adalah orangnya, aktornya, atau pihak siapa sih, pertanyaannya begitu. Nah, kemudian apa, atas dasar apa subjek itu kemudian mengklaim, klaimnya apa saja, buktinya apa, kemudian seberapa parah eskalasinya. Di Bang Rian tadi ada mulai laten sampai ke memuncak dan seterusnya tadi, itu bisa disebut eskalasi. Yang jelas kemudian adalah yang Bang Rian sampaikan tadi, ada respon para pihak sebenarnya. Bagaimana sih para pihak menanggapi tentang konflik yang ada? Iya, tadi ada mode of conflict, atau Mas Gilman, atau sebut conflict style, atau Bang Martua Sirait dan Bang Gamal Pasha itu menyebut analisis gaya bersengketa. Ini bagaimana sih para pihak itu merespon itu? Nah, oke. Nanti alternatifnya itu bisa ada dua hal tadi, ada melalui jalur hukum, pokoknya sampai ketok palu, menang atau siapa yang benar atau yang salah, atau non pengadilan, non legitasi, itu di luar pengadilan. Jadi tidak semuanya melalui pengadilan. Nah, apakah harus selalu legitasi? Ya, meskipun negara kita negara hukum, selalu melalui jalur hukum, ya, tapi sebenarnya sebelum ketok palu itu selalu ditawarkan jalur-jalur, apakah diselesaikan secara kekeluargaan, apakah melalui jalur-jalur non pengadilan dulu, sebelum pada akhirnya para pihak memilihnya itu. Jalur non pengadilan itu apa saja? Non legitasi. Jadi ini di alternatif selain pengadilan, yang sering disebut juga alternatif dispute resolution, artinya jalur menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Nah, kalau kita bicara tadi respon para pihak, sebenarnya secara skematik Mas Gamal Pasha dan Martua Sirait ini, tadi Mas Rian sudah nyinggung sedikit tadi ya, ada konflik modenya, konflik stylenya paling tidak ada 5. Ada kompetisi, agitasi, kolaborasi, akomodasi, kompromi, menghindar. Nah, dari masing-masing itu sebenarnya bagaimana diupayakan agar, kalau konflik tadi adalah suatu yang tidak bisa terhindarkan, tapi bagaimana itu menjadi konstruktif. Konstruktif itu membangun, tidak destruktif tapi merusak gitu. Ya, itu diupayakan demikian. Kalaupun nantinya sudah berkompetisi, nanti kompetisi apa kita bahas. Jelas nanti adalah bagaimana itu menjadi konstruktif. Ini bisa dikawal dengan mediasi dengan
cara-cara yang lain. Bagaimana kolaborasi, kompromi, dan kalau yang pihak yang sudah kompromi terus bagaimana? Terus bagaimana yang pihak yang masih menghindar? Tentu yang masih menghindar harus selalu diadakan upaya untuk meningkatkan eskalasi konflik, artinya penyadaran, mungkin bukan meningkatkan. Intensifikasi itu maksudnya penyadaran. Kalau meningkatkan malah dibuat pancingan-pancingan itu bahasanya tidak begitu. Tapi yang jelas bagaimana biar kemudian orang sadar sehingga bisa berkompromi, karena ketika menghindar orang tidak akan bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya, baik kompromi, akomodasi, kolaborasi. Karena harapannya semuanya didorong bagaimana para pihak bisa berkompromi. Kalau yang terlalu tinggi tensinya, agitasi atau kompetisi, paling tidak menjadi konstruktif, atau enggak harus diturunkan tensinya, dideeskalasi sehingga bisa berbicara lebih jauh, baik akomodasi, kompromi, atau kolaborasi. Nah, itu skematik kalau kita secara teoritik pilihan-pilihan berdasarkan analisis para pihak, analisis gaya bersengketanya. Nah, gaya bersengketa tadi, yang tadi disinggung Mas Rian, ada 5. Kompetisi atau competing, kemudian ada avoiding, kemudian compromising, accommodating, collaborating. Jadi kalau berkompetisi, ketika orang masih mengeluarkan suaranya dengan keras, baik melalui power yang suaranya, baik power yang bisa dilihatnya dengan menunjukkan pakaiannya atau tampilannya dengan gelang paharnya, dan yang lain itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kekuatannya berkompetisi. Dan di dunia konflik begitu juga. Nah, kenapa dulu dan sampai sekarang harimau disebut raja hutan? Karena dia menakut-nakuti monyet dan anak monyet itu dengan auman suaranya. Karena dengan auman suaranya anak monyet jatuh dan kemudian diterkam dan dimakannya. Karena kelemahan harimau adalah nggak bisa manjat, maka dia meneriakkan itu dengan suaranya. Hal ini demikian dilakukan manusia, baik nanti melalui apapun ya, melalui berkuar-kuar, melalui media sosial, melalui TV, melalui konferensi pers dan sebagainya, itu dalam rangka untuk berkompetisi. Nah, avoiding bagaimana? Avoiding ini sebenarnya sebalikannya, ini menghindar, justru menganggap konflik tidak penting atau tidak mau tahu lebih jauh karena nanti dirinya tersangkut. Ini lebih baik menghindar, wait and see. Kalau diundang tidak datang, kalaupun datang nanti memberikan utusan yang kira-kira tidak bisa menjawab apa-apa, ya nanti kami laporkan ke bos. Itu sebenarnya bentuk dari menghindar. Nah, yang lain adalah akomodasi. Akomodasi ini sebenarnya adalah memahami pihak lain, kemudian merelakan kepentingan dirinya dari 2 kuadran ini. Assertiveness ini adalah kepemilikan pribadi, kalau yang sini adalah kooperatif kerjasama. Jadi akomodasi ini menekan keinginan pribadinya untuk turun ke bawah, tapi kemudian meningkatkan kooperatifnya untuk bekerja sama. Yang penting kita masih bisa bertetangga, yang penting masih kita bekerja sama, ini akomodasi. Ya. Nah, kemudian jalan yang lain adalah kompromi. Sebenarnya para pihak harapan akhirnya bisa didorong untuk menjadi kompromi. Para pihak yang tadi suaranya keras dengan powernya, yang lain masih tidak mau ketemu, bagaimana kemudian didorong menjadi berkompromi. Pihak-pihak yang akomodasi baik selama itu nggak merugikan, tapi ini pun sebenarnya akan bersyukur ketika terjadi kompromi, sehingga yang digendong, yang dibebankan kepada dirinya yang harus dimaui mengalah tidak terlalu berat. Ini ada jalannya kompromi. Yang tingkatan yang lebih bagus lagi adalah kolaborasi, artinya dengan masing-masing keinginannya tanpa merugikan yang lain, ini bisa dilakukan bersama-sama. Nah, tanda-tanda respon para pihak baik dari tindakannya, dari sikapnya, baik cara respon undangan, cara menjawab surat, cara mimik muka mengekspresikan tanggapannya, itu akan bisa kita analisis, diletakkan di 5 kuadran ini. Inilah kemudian yang menjadi dasar untuk proses-proses pilihan selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah apa yang terjadi di KPH Lakitan, Pak Edi Cahyono, KPH-nya kebetulan ada di sini. Ini pada 2014, sejak 2011 saya ada di sana,
belajar dari Pak Edi dengan ilmu yang dari Mas Jali dan Mas Rian. Ini bahwa para pihak yang kemudian memilih untuk berkolaborasi, mengakomodasi, kemudian kompromi, ada juga yang menghindar. Ini selalu diupayakan lebih jauh. Ada yang berkompetisi gitu ya pada saat itu. Tapi kemudian ada proses-proses lanjutannya. Para pihak yang sudah desa yang sudah memilih kolaborasi lebih mudah karena tinggal negosiasi, sehingga pada saatnya ada MOU wisata alam dan sekarang sudah memiliki izin usaha hutan kemasyarakatan di sana. Pak Edi sekarang masih mengawal. Nah, kemudian desa-desa yang sudah berkompromi ini bisa diproses fasilitasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau dulu pada saat itu dari Balai BP2HP, kemudian dari KPH sendiri, KPH Lakitan gitu ya. Nah, ini difasilitasi kalau yang sudah oke gitu, difasilitasi kemudian menjadi hutan desa. Sekarang sudah memiliki izin hutan desa, lima hutan desa. Dan ini sudah menular ke beberapa desa yang berikutnya. Sementara desa lain yang kaitannya dengan perusahaan waktu itu, ini ada skemanya, skema kemitraan. Jadi dari gaya bersengketanya. Nah, bagaimana ada yang menghindar? 3 desa atau 2 desa waktu itu masih menghindar, nggak mau apapun yang ditawarkan kira-kira gitu ya. Ya, ini menghindar. Ya, saya ke sana juga beberapa kali tidak bisa ketemu dengan baik. Gitu. Tapi inilah kemudian diadakan upaya intensifikasi. Ini selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang di lapangan, termasuk krunya Pak Edi Cahyono itu selalu mendekati ini. Sehingga yang saya katakan tadi menular bahwa apa yang telah dilakukan dengan pilihan-pilihan tadi, dengan fasilitasi itu menular pada desa lain, ini sudah terjadi. Nah, itu salah satu contoh setelah kita melakukan pilihan-pilihan menggunakan pandangan yang didapat dari respon para pihak dengan melakukan analisis gaya bersengketa. Dan kemudian bagaimana itu bisa terwujud? Nah, selain fasilitasi dengan beberapa pihak tadi, ada juga kita bisa di tengah para pihak. Selama memang kita bukan dari pihak itu, harus dimediasi, ditemukan pihak-pihak yang kira-kira berkompetisi, yang satu masih menghindar, didekatkan sehingga para pihak kemudian mau untuk saling berniat menyelesaikan. Ini perlu peran mediator kalau seperti ini ya. Nah, kemudian yang lain adalah dengan negosiasi. Selain mediasi, dengan negosiasi ya, sebelah kiri ini negosiasi, karena di situ tidak perlu pihak yang ketiga kalau negosiasi. Nah, yang jelas konflik ini bisa kita lihat sebenarnya adalah tragedi dua kebenaran. Sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini diilustrasikan 2 orang masing-masing hanya melihat kaki dan ekor gajah. Tapi keduanya mengaku melihat gajah. Lalu keduanya saling menyalahkan mengenai bentuk gajah. Lalu saling menebar kebencian. Kebenaran bisa menjadi pemusnah kebenaran yang lainnya. Demikian juga cara pandang kita terhadap sesuatu misalnya. Cara pandang kita terhadap tanah misalnya. Tanah itu milik saya, menurut saya gitu ya. Karena saya di sini dari 20 tahun yang lalu. Sementara pihak lain mengatakan tanah itu bukan milikmu. Kalau nggak punya bukti nggak bisa dikatakan itu milikmu. Itu cara pandang yang lain. Memang saya nggak punya bukti, tapi saya sudah diam lama. Itu kan cara pandang. Ini bisa menghilangkan kebenaran yang lainnya. Nah, sebenarnya ini ada kata-katanya dari Hegel yang diikuti Pak Haredi atau Diharjo, bahwa genuine tragedies in the world are not conflict between right and wrong. Jadi tragedi di dunia ini bukan masalah benar atau salah. They are conflict between two right. Sebenarnya adalah perdebatan dan pertentangan antara 2 hak yang masing-masing merasa berhak. Itu Hegel yang dikutip Pak Hardi atau Diharjo. Mungkin itu yang bisa saya temani sepintas untuk membuka. Jadi langkah ke depan yang baik adalah sebenarnya menjadi fokus bersama. Semua berniat untuk menyelesaikan. Karena tidak pernah ada dunia ini masih ada tanpa konflik. Karena manusia ada di dunia ini adalah
selalu ada konflik dan kita sudah khalifah yang disuruh menyelesaikan konflik itu untuk mengatur kehidupan kita bersama-sama, menjaga dan memanfaatkan alam yang diberikan oleh Sang Pencipta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.